Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Priyana Dewi, biasa dipanggil Nadia. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2403130082. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu sosial melalui pendekatan WPR Beki. Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu isu sosial yang akan saya bawakan. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan koordinasi virus COVID-19 varian baru Pada tahun 2020 yang lalu, terdapat sebuah peristiwa yang menimpa seluruh manusia di muka bumi ini karena terdapat wabah coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini merupakan virus yang dimulai dari gejala yang ringan hingga gejala yang serius. Mereka yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, pernapasan kronis, dan kanker lebih berpotensi menderita penyakit serius akibat COVID-19 hingga bisa menimbulkan kematian. Pada awalnya, penyebaran virus corona ini sangat berdampak pada sektor ekonomi, tetapi dampaknya bisa dirasakan juga dalam sektor pendidikan. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengedarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 kepada Satuan Pendidikan tentang penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat COVID-19 agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mencegah pengedaran coronavirus. Karena ini, negara memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh sekolah, perguruan tinggi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tatap muka. Pemerintah memberikan alternatif lain untuk para siswa serta mahasiswa dengan menghadirkan pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi digital melalui Google Meet, Zoom, video call, atau aplikasi daring lainnya. Presentasi masalah dampak COVID-19 terhadap pendidikan diproduksi dan dipertahankan melalui berbagai saluran dan institusi. Di antaranya adalah media massa dengan melalui media cetak, online, serta platform media sosial yang memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi publik tentang dampak pandemi terhadap pendidikan. Lalu terdapat lembaga pendidikan di mana universitas lembaga penelitian menghasilkan studi dan laporan yang mendalam tentang dampak pandemi. Hasil penelitian ini kemudian disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, konferensi, dan media massa. Dalam hal ini diasumsikan bahwa teknologi sebagai solusi utama untuk mengatasi masalah ini. Baik peserta didik maupun pendidik memiliki keterampilan digital yang cukup untuk memanfaatkan berbagai platform pembelajaran online dan dapat sepenuhnya menggantikan pembelajaran tatap muka secara efektif tanpa adanya kendala atau kekurangan. Serta peran orang tua dapat memberikan dukungan yang cukup dan menjaga agar pembelajaran kondusif kepada anak-anak mereka selama proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi dalam asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak peserta didik yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, tidak memiliki keterampilan digital yang cukup, dan tidak memiliki lingkungan belajar yang kondusif di rumah mereka. Hal ini menjadi tantangan terbesar, terutama bagi daerah pelosok dengan akses internet yang kurang memadai. Guru dan siswa juga harus menghadapi tantangan beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, serta kurikulum yang dibuat berbeda. Terdapat pula kesenjangan pendidikan, yang dimana pandemi ini memperparah kesenjangan para siswa dengan latar ekonomi yang berbeda. Para peserta didik yang mempunyai latar keluarga kurang mampu, kerap kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan akses internet, sehingga mereka seringkali tertinggal dalam pembelajaran. Dan dalam data kuantitatif, peningkatan angka putus sekolah menjadi indikator jelas adanya masalah dalam sistem pendidikan akibat pandemi. Hasil ujian atau tes standar juga menunjukkan penurunan prestasi belajar siswa secara signifikan. Berita dan artikel di media massa juga menyoroti berbagai kasus kesulitan belajar, kesenjangan akses teknologi, dan masalah kesehatan mental siswa akibat pandemi. Tidak ada representasi yang sepenuhnya bebas dalam menggambarkan dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Sulit untuk menemukan representasi yang sempurna karena dampak pandemi begitu luas dan beragam, sehingga sulit untuk merangkum semuanya dalam satu representasi. Data yang tersedia juga mungkin tidak lengkap, akurat, atau mewakili semua kelompok siswa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan, kita perlu berpikir secara kreatif, seperti memanfaatkan teknologi, seperti analisis kecerdasan buatan. Kita juga perlu mendengarkan suara siswa, guru, dan orang tua melalui wawancara atau studi kasus. Representatif ini dapat dipertanyakan, mengganggu, atau mengganti representasi yang ada dengan mengangkat suara yang terpinggirkan, memberikan ruang bagi suara-suara yang seringkali tidak terdengar, seperti siswa, guru, dan orang tua dari kelompok minoritas.
dan membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk berbagi informasi dan ide-ide baru. Lalu meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Representasi masalah dampak COVID-19 terhadap pendidikan adalah konstruksi sosial yang terus berubah dan berkembang. Dengan memahami bagaimana representasi ini diproduksi dan dipertahankan, kita dapat lebih kritis dan mengevaluasi informasi dan bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang positif di dalam pendidikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.